Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat-Nya lah sehingga kita masih sempat hadir dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke dalam sesi tanya jawab mengenai materi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Dan langsung saja saya akan mengajukan sebuah pertanyaan kepada saudari Sintan Fernanda, yaitu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan term menurut logika? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari ini, yaitu apa yang dimaksud dengan term menurut logika. Term menurut logika adalah unit penyusun paling dasar dari proposisi yang biasanya diungkapkan dalam kata benda atau frase benda. Dalam bentuk yang paling sederhana, sebuah proposisi mencakup term subjek dan term predikat. Contoh, semua sapi adalah manusia. Baiklah, untuk pertanyaan kedua untuk saudari Sintan Fernanda, yaitu jelaskan secara singkat pengertian konsep dalam logika. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari saudari ini, yaitu jelaskan secara singkat pengertian konsep dalam logika. Jadi konsep adalah hasil tangkapan intelektual atau akal bumi manusia. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada saudari Sintan Fernanda untuk mengajukan pertanyaan kepada saudari Adela Yasmin. Kepada saudari saya persilakan. Adalah apakah penalaran dan logika adalah suatu hal yang sama? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Isi. Penalaran dan logika itu berbeda. Penalaran adalah suatu proses berpikir dengan menggunakan dasar logika sebagai sebuah alat menarik kesimpulan pada suatu fakta yang ada. Sedangkan logika merupakan suatu proses berpikir untuk mencapai sebuah kebenaran yang rasional. Selanjutnya pertanyaan kedua untuk saudari Lesti, apa saja logika dalam konteks ilmu pengetahuan? Baiklah, saya akan menjawab. Terdapat macam-macam logika yang digunakan, diantaranya adalah logika naturalis, logika artifisialis, logika tradisional, modern, logika formal, dan logika material. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada saudari Adela Yasmin untuk memberikan pertanyaan kepada saya seputar materi kelompok 1 dan kelompok 2. Maka saya akan bertanya kepada saudari ini. Pertanyaannya itu, mengapa logika sangat penting dalam kehidupan? Saja saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Adela Putri Yasmin. Logika dapat membantu orang untuk dapat berpikir lurus, tepat dan teratur, karena dengan berpikir demikian ia dapat memperoleh kebenaran dan menghindari kesesatan. Selain itu juga menandai bahwa proses berpikir itu penting. Baiklah, pertanyaan kedua yaitu jelaskan ilmu logika yang dikemukakan oleh salah satu para ahli. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari saudari Adela Putri Yasmin, yaitu menurut Aristoteles bahwa logika adalah ajaran mengenai berpikir ilmiah yang masih ada hubungannya dari bentuk pikiran itu sendiri serta berbagai hukum yang menguasai pikiran.
Baiklah, itulah tadi beberapa pertanyaan dan jawaban mengenai kelompok 1 dan kelompok 2. Adapun kesimpulannya yaitu bahwa logika adalah ajaran mengenai berpikir ilmiah yang masih ada hubungannya dari bentuk pikiran itu sendiri serta berbagai hukum yang menguasai pikiran. 3. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas materi dari kelompok 3, yaitu untuk mengefisienkan waktu langsung saja saya akan mengajukan pertanyaan kepada Saudari Lucinta Fernanda, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan definisi. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Definisi merupakan suatu batasan atau arti, bisa juga dimaknai kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi ialah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. 3. Baiklah, itulah tadi jawaban yang diberikan oleh Saudari Lucinta Fernanda. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Adela Putri Yasmin, yaitu pertanyaannya, bagaimana unsur dan macam-macam definisi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari ini. Jawabannya itu unsur-unsur definisi terdiri dari 2 bagian, yaitu definiendum dan definiens. Sedangkan macam-macam definisi yaitu definisi nominal umum, definisi normal khusus, dan definisi real. Baiklah, itulah tadi jawaban yang telah diberikan oleh Saudari Adela Putri Yasmin. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Adela Putri Yasmin untuk mengajukan pertanyaan kepada saya. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada saudari ini. Pertanyaannya yaitu bagaimana aturan dalam penggolongan pada definisi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Adela Putri Yasmin, yaitu jawabannya harus dapat dibolak-balik dengan definisikan aturan ini dan mengandaikan bahwa luas definisi dan definiendum harus sama besar. Contoh, baju adalah sesuatu yang digunakan untuk menutup tubuh. Baiklah, itulah tadi pemaparan tanya jawab kami dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.